warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bertemu lagi yang hampir 2 bulan vakum ya, karena kesibukan masing, dan di ini kita bertemu kembali dalam program kita pada pagi hari ini, yaitu Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani. Ya. Dan alhamdulillah di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Ustadz Jaim Fatoni. Selamat pagi Ustadz. Alhamdulillah, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik saja. Alhamdulillah, Ustadz Jaim Fatoni insya Allah akan menemani kita dengan tema membangun keluarga sakinah. Baik Bapak Ibu para pendengar setiap podcast Kemenak Nunukan, tentunya di Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada Ustaz Jaim Fatoni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa podcast dalam program Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, rahimahullah. Alhamdulillah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini mengenai membangun keluarga yang sakinah. Saya kira semua orang ingin keluarganya menjadi sakinah. Tidak ada orang yang berencana menikah tapi membangun keluarga yang berantakan. Pasti yang sakinah. Dan itu cita-cita, tidak hanya cita-cita semua orang, tapi itu juga misi agama Islam, agar menjadikan keluarga muslim itu menjadi keluarga yang sakinah. Itu juga salah satu tugas dan kewajiban Kementerian Agama untuk menghantarkan keluarga muslim itu menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah itu sebagaimana yang sudah difahami oleh banyak orang menjadi impian semua keluarga muslim, maka cara mewujudkannya itu harus sesuai dengan titah yang memerintahkan membentuk sebuah keluarga. Ya, kita menikah itu yang merintah adalah Allah. Dalam surat An-Nisa itu fankihu ma qabalakum minan nisa, nikahlah kepada orang yang kalian cintai, kepada perempuan yang kalian cintai. Jadi itu perintah. Jadi itu bukan perintah orang tua, bukan perintah kakek neneknya. Ya, itu perintah orang tua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah perintah Allah, maka caranya harus sesuai dengan syariat Allah. Lalu Allah menurunkan syariat menikah melalui Rasulullah. Jadi Allah memerintahkan kita menikah, caranya kita harus meniru sunnah Rasulullah. Nah, gimana caranya itu? Karena itulah lalu kemudian niat nikah itu sama dengan itu. Jadi kita niat nikah itu bukan untuk mengeruk keluarganya orang, bukan untuk menikmati fasilitasnya orang. Malah dalam sebuah hadis itu malah ngeri. Kalau kita menikahi perempuan karena kekayaannya, maka akan dimiskinkan. Kalau kita menikahi orang karena kedudukannya, akan direndahkan. Ya, karena kita itu ingin mencintai dunianya, itu akan direndahkan. Jadi nggak boleh. Jadi nikahnya itu niatnya harus untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, jadi itu intinya. Jadi menikah memenuhi perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Untuk membangun sebuah rumah tangga itu niatnya harus bersih dulu, harus bagus dulu, harus benar dulu. Niatnya itu untuk memenuhi perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah.
Nah, kalau udah begitu itu nanti akad nikahnya semangatnya untuk memenuhi perintah Allah, semangatnya melaksanakan sunnah Rasulullah, membangun keluarga juga begitu. Kalau punya anak itu juga tidak lari dari itu. Nah, itu kayak macam apa ya? Apa namanya? Macam perahu kita berlayar. Nah, jadi perahunya itu apa namanya? Perahunya itu asasnya. Nah, kemudian layarnya itu adalah niatnya. Niatnya itu untuk memenuhi perintah Allah. Nah, asasnya itu apa? Asasnya menikah tidak untuk saling menuntut, tapi saling membantu atau melengkapi. Nah, itu. Kalau menuntut itu pengadilan tempatnya. Nah, jadi tidak saling menuntut tapi saling membantu. Betul ada hak dan kewajiban, tapi itu tidak untuk dituntut, tapi itu untuk dibantu agar suami bisa memenuhi kewajibannya, sehingga hak istri terpenuhi, istri dibantu oleh suaminya agar hak suami terpenuhi. Nah, jadi suami tidak boleh menuntut hak itu, tapi bagaimana caranya hak suami itu didapat dengan usaha dia untuk membantu istrinya. Begitu juga sebaliknya. Itu akan indah. Sama juga keluarga Nabi begitu kan. Kalau Nabi ingin sesuatu tidak langsung to the point, tapi gimana caranya agar keluarganya itu mampu melaksanakan atau istrinya itu mampu melaksanakan itu. Nah, itu yang harus dibawa itu. Nah, jadi nanti kalau kita sudah punya niat, sudah punya niat itu berarti layarnya, sudah punya asas itu berarti perahunya, baterainya. Nah, itu nanti kalau kemana saja itu kita tidak akan hilang arah. Kita ini harus saling membantu untuk melaksanakan, memenuhi perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu enak itu. Nah, mau bisnis saling membantu ini untuk melaksanakan, untuk memenuhi perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Anak dan seterusnya. Nah, itu dasar penting untuk membangun keluarga yang sakinah. Nah, itu dasarnya saja. Mohon izin Ustaz, karena kita ini juga keterbatasan waktu kita hanya berapa menit. Saya ingin menyampaikan atau ingin menanyakan. Yang tadi sempat Ustaz sampaikan, jika kita ingin mau menikah, ikuti perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, dari sunnah Rasulullah itu ada 4 kalau tidak salah tuh yang saya ketahui itu nikahlah si bulan ya maksudnya karena satu mungkin agamanya, karena cantiknya, rupanya, karena hartanya, terus karena nasabnya, dan karena agamanya. Nah, jadi tadi saya ada sedikit apa yang saya sampaikan tuh, kalau kita ingin menikah berharap kayaknya akan lenyapkan. Terus bagaimana kita bisa memandang terkait apa yang disampaikan Rasulullah? Ya, jadi betul Rasulullah itu bersabda tungkakul bar'ah di arba. Alasan kita menikahi itu ada 4. 5 lihat karena hartanya. Li jamaliha karena cantiknya, li nasabiha karena nasabnya, li diniha karena agamanya. Tapi Rasulullah buat solusi fasfar tidak pilihlah yang karena agamanya. Karena kalau karena agamanya itu akan memuliakan, Allah akan memuliakan. Jadi boleh kita memandang dia, kita tertarik dia karena cantiknya, kita senang dia karena hartanya, karena nasabnya. Tapi semua itu tidak menjadi prioritas utama. Alasan kita yang paling mendesak menikahi dia itu karena agamanya. Jadi orang-orang yang karena agamanya bisa cantik, bisa setengah kaya, bisa nasabnya bagus. Tapi yang utama itu agamanya.